Saya akan bicara seperti ini untuk melanjutkan Indra Cahya. Selamat datang kembali di Comika Day. Kita masih akan ada banyak sekali obrolan. Beberapa komika masih akan hadir. Masih ada Adriana Kalbi, mohon maaf. Ada Remin, kemudian juga Davin Nurbianto masih akan ada. Brata, kemudian Erwin Wu, ada Musdalifah, Rin masih akan ada. Dani Beler, Benedictivity, komika terlucu di ruangan ini. Gak ada yang setuju? Gak ada yang mau tepuk tangan di Benedictivity? Boleh dong. Kenapa mundur lu? Hah? Kenapa mundur? Gak pede orang? Aneh banget jadi orang. Masih ada Oza Rangkuti, ada Ulwan Fahri, ponakannya Indra Cahya. Mari kita lihat nanti Ulwan Fahri ketika ngomong, apakah seperti ini? Itu. Oke. Nah sekarang kami kan, ini kan acara lahir. Jadi kan gini, gua recap sekali lagi ya. Comika itu kan perusahaan yang bergeraknya di bidang stand up comedy untuk memastikan satu hal. Bikin komika bisa hidup dari karyanya. Karena kalau komika bisa terus hidup dari karyanya, maka dia akan terus ngelawak. Dan kalau dia terus ngelawak, maka dia bisa hidup dari lawak. Dan bukan cuma itu, orang yang senang dengan lawakan orang ini bisa terhibur. Jadi kalau misalkan yang nonton, lu punya pelawak favorit lu, tentu kan lu ingin dia untuk terus bisa ngelawak. Tapi kan ada orang tahu caranya ngelawak, gak semua pelawak tahu caranya hidup dari lawak. Karena itu dua hal yang berbeda. Dan mungkin pelawak-pelawak ini emang gak harus tahu caranya hidup dari lawak. Artinya gak harus tahu pemasarannya, bisnisnya. Tapi itulah peran kami. Kami yang harus tahu, kami yang harus bisa memastikan komika bisa hidup dari lawak. Nah itulah juga alasan kenapa diadakannya tanggal 27 September. Di ulang tahunnya Bing Slamet, tapi juga Cing Abdel. Tepuk tangan untuk Cing Abdel yang hari ini berulang tahun. Karena kekaguman itu sama Bing Slamet, harinya ini juga hari ulang tahunnya juga diinisiasikan untuk jadi Hari Komedi Nasional, juga jadi tanggal penyelenggaraan Anukom pada hari ini nanti malam. Jadi kekaguman kami terhadap beliau menggambarkan kekaguman kami terhadap pelawak, dan itulah kenapa misinya perusahaan cuma satu, bikin komika hidup dari karyanya. Nah atas dasar itu ada seorang pelawak yang juga dikagumi. Kalau misalkan kita bikin riset ya, kayaknya flat nama ini akan muncul teratas. Kita panggil untuk ngobrol-ngobrol, tolong tepuk tangan untuk Sule. Terima kasih atas undangannya Family Gathering ini. Alhamdulillah, luar biasa ya. Saya kirain pada intro sama palanya. Ya palanya doang yang sama. Kalau level berkomedinya beda. Iya. Kok lu usianya lebih tua daripada gue, tapi rambut lu panjang-panjang aja sih, Le? Apanya? Rambut lu. Gua? Iya, rambut lu gondrong. Oh, lu rontok. Iya, makanya gue botakin sekalian. Soalnya kalau ada rambutnya aneh. Gampang lu pakai minyak kopior aja. Minyak kopior? Minyak kelapa kopior. Iya, emang itu ngaruh ke rambut? Iya, olesin aja. Oh, ini gara-gara minyak kopior? Enggak. Pakai mancing Cahyono. Kan harus gitu. Iya, benar. Iya, ngomong-ngomong kita berdua juga akan hadir ke Anukom ya? Oh iya. Untuk yang nonton nanti malam live di TVRI. Live TVRI jam 8, jam 9. Jam 8. Ya. Jam 8 betul. Anugerah Komedi Indonesia. Anugerah Komedi pas ulang tahunnya Bing Slamet. Betul sekali. Lu apa yang lu tahu dari Bing Slamet, Le? Kalau misalkan ada. Dia multi talent kalau menurut gua. Dia bisa memainkan karakter apapun. Itu kalau misalkan dukun palsu, dia jadi dukun, benar-benar jadi dukun. Apa dia, ini mantranya gue lupa. Iya waktu itu zaman itu ya. Mimik mukanya luar biasa, dia tuh lucu. Dia belum ngomong, orang udah ketawa gitu. Sebenarnya di banyak sisi, kalau ngomongin soal multi talent kan agak sama dengan lu ya. Kalau gua kan kepaksa karena kebutuhan. Oh gitu. Iya ditambah-tambahin aja kerjaan ya. Karena produksi kan, disuruh jadi ini ya kita mau gak mau harus. Tapi kan ada yang disuruh gak bisa. Ya. Ada yang disuruh bisa. Ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa, tergantung itu mah. Tergantung apa? Ya tergantung yang menggantung. Iya. Mancing lagi di kayak Cahyono nih gue. Nggak, tapi hari ini kalau gue nanya mana anak kantor. Ini kan kantor kan berdiri untuk bikin pelawak bisa terus ngelawak. Udah intinya itu doang. Kadang-kadang kantor berdiri? Iya.
Emang? Aduh, jangan lu yang mancing, gua nyemesnya susah ini. Iya. Ngomong-ngomong soal mancing dan nyemes, penghargaan ntar malam di Anukom tuh ada satu penghargaan yang menarik, pengumpan terbaik. Iya, ada. Lucu juga ya. Jadi penghargaan ini mengapresiasi orang justru yang tugasnya ngumpan karena itu penting. Karena dari dulu tuh yang paling terkenal itu adalah orang yang diumpan. Betul. Gitu, kayak John, ya kan, terus ya banyak lah. Nah, pengumpan itu sebetulnya dialah yang paling jago menurut gua. Karena dia mengulik, mengumpan sesuatu hal. Gitu. Ya. Dalam karir lu lebih banyak pengumpan atau sebelum lu sendiri ya? Kan lu kan sempet grup juga. Ya. Dulu gua sih ngumpan, terus jadi punchline juga kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tergantung kebutuhan lah. Iya, gitu. Emang Sule mah banyak duitnya dari lo karena serba bisa. Ya, duitnya banyak. Anda kalau bilang Anda kaya dari lawak, setuju tidak? Setuju. Ya. Tapi kaya dari nabung kayaknya. Oh iya benar juga ya. Iya. Karena banyak pelawak dapat duit tapi nggak ditabung. Iya. Kalau kita hura-hura kan habis. Betul. Apalagi narkoba ya. Iya kan? betul. Gitu. Oh, masuk. Iya banyak ya pelawak narkoba ya. Nggak apa-apa, tiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Iya. Gitu. Jadi Anda kalau duit lawak lu banyak ditabung terus hiburan lu apa? Seneng-seneng lu apa? Hiburan gua nonton ini komik. Nonton stand up comedy. Gokil, respect. Iya, bener. Bener? Panji apa gitu. Cuman gua belum pernah aja beli tiket pas Panji gitu. Iya, kenapa tuh? Males ya? Enggak. Berarti males. Gak lu ini sih job mulu, kerja mulu kerjanya. Ya karena hobi gua kerja. Hobinya kerja? Iya. Itu rahasia Anda kaya. Ya makanya itu. Iya, nggak nontonin temen-temen. Iya. Tapi tadi kalau Panji bilang kalau misalkan dari lawak cari duit, kalau menurut gua salah. Dari lawak tuh mencari lucu, baru jadi duit. Betul, iya. Kalau dia ngelawak cuma nyari duit doang, nggak ada lucunya. Dia nggak bakalan nyari kelucuan. Betul sekali. Respect, tepuk tangan dulu, respect. Kita ubah. Membuat komika hidup dari lucu. Iya dari lucu. bener. Karena kalau udah lucu pasti akan jadi duit. Betul. Banyak soalnya komika nggak terlalu lucu kan banyak. Ya, cuman dibikin jadi lucu. Iya. Itu dia. Iya. Kenapa muka Anda seperti itu? Nggak apa-apa. Respect aja. Ih, bagus. Padahal gue baru tahu kali ini respect. Nggak tahu. Tapi tadi lu bilang bahwa lu nggak bisa ngasih kursi yang biasa gitu. Nggak usah. Nih gue nih goyang-goyang terus nih. Iya, nggak apa-apa. Lah gue aja dari tadi kursinya goyang tapi ini pantat gue tenang. Oh, ditahan ya gitu. Oke, sip, udah. Biasa pakai sopa gue. Iya. Kalau misalnya gini ntar muter lagi sendiri ntar dia. Makanya udah ditahan aja pakai kaki. Kaki pas angin dong ya. Iya benar, muter kanan, muter kiri. Sampai mana tadi si pertanyaan? Sampai lu ngomong. Iya benar juga saya ngomong. Tadi lu ngomong lu suka nonton komika stand up. Boleh tahu nggak beberapa komika yang ada di benak lu yang lu sering tonton? Siapa yang lu suka? Bintang BT, nah gue suka tuh. Bintang BT. Ke absurdnya. Iya, Bintang BT. Yang ngomongin remote tuh. Iya betul, remote hilang. Nah itu. Iya, terus siapa lagi ya? Banyak lah. Ari Kriting. Timurannya. Betul. Hampir semua lah, hampir semua gue tonton. Bahkan gue dengar, dan ini untuk yang nonton aja, gue dengar tuh lu beberapa kali tuh ngajak komika ke rumah, katanya lu mau belajar. Iya, betul. Di level seperti lu, masih membuka pintu rumah lu untuk ngajak komika datang ke rumah untuk belajar, tuh menurut gue mengagumkan. Kenapa? Kenapa lu pengen belajar stand up? Ya karena hidup itu belajar, bro. Ih, respect. Gila emang. Iya. Bukan cuma panjang rambut doang lo emang lo gue lihat lu. Maksudnya lo kan tadi bilang bisa hidup di dunia komedi seperti apa. Ya kita harus melihat yang up to date apa, yang lagi disukai apa. Nah kalau gue nggak belajar, nanti ketika posisi gue di komedi ini udah nggak laku lagi, gue nggak bisa apa-apa lagi, kelar gitu loh. Habis. Iya. Apa yang menurut lu, karena kan sebenarnya ya untuk orang yang udah ngelawaknya panjang banget, sebenarnya kan lu bisa ngelihat dari luar, gue mah ngerti ini gitu. Tapi lu masih ngajak orang, apa sih yang menurut lu yang lu pengen pelajarin apa ketika anak-anak datang yang lu tanya apa? Gue penasaran. Ya kan ada teori, ada praktikum. Nah, gue tuh sekolahnya terus terang gue nggak rajin dan gue nggak tahu tentang tata cara bersekolah yang baik pada waktu itu. Ya kan ada teori, kan gue tahu punchline, tahu setup, tahu beat dan yang lain-lain kan dari anak-anak stand up. Akhirnya gue belajar dari situ. Kalau ngelawak kan dulu cuma ngelawak-ngelawak doang. Iya, artinya
ketika nanti ditanya sama anak cucu kita stand up itu apa Pak, kita nggak terlalu blank gitu. Iya, tapi ngapain anak cucu lu nanya lu stand up itu apa? Ya kan gue bapaknya komedi, otomatis anaknya nanya dong pekerjaan bapaknya betul, apa. Betul sekali, betul. Itu, iya. Harus cerdas Ji jadi komedian. Betul. Orang kalau ngelihat lu belajar stand up pasti pada nanya, emang lu bakal mau bikin pertunjukan gitu? Enggak, gue belajar aja, belajar aja. Minimal gue bisa stand up di rumah lah untuk menghibur bini gue gitu, anak-anak gue gitu. Atau enggak gue menurunkan ilmu ke anak-anak gue gitu. Emang lu di rumah lucu? Di depan anak-anak lu lucu? Enggak. Iya kan, enggak. Gue juga enggak lucu gue di rumah, kenapa? Tapi gue mah kadang-kadang lucu, tergantung. Oh, gue gak pernah lucu. Emang gak pernah lucu di atas panggung juga sih gue kayaknya ya. Oh lucu. Oh gitu. Lucu. Oh. Nenek-nenek gue yang tatoan aja nyampe ketawa ngakak. Oke, nah tadi kan lu sempat bilang bahwa lu tuh berkarir cukup panjang dan kemudian bisa hidup. Kan tadi kan cita-cita kita kan pengen bikin komika karena lucu, ya, kemudian Bang. bisa ngelawak terus gitu. Tapi selain belajar ngelucu, lu sendiri ada belajar hal-hal lain nggak untuk memastikan lu tuh bisa hidup terus gitu? Belajar hidup. Ah, gimana tuh maksudnya belajar hidup tuh gimana? Lo ya belajar hidup artinya kita kan pernah belajar manajemen ya, memanage. Manage kolbu dan juga Respect manage kolbu ya. bagus banget. Ya dalam banget loh ini sulit. sulit. Dan memanage yang lain-lainnya. Iya. Ya kan kita belajar misalkan kalau lihat orang yang lucu kan kadang-kadang apa sih. Nah itu kita belajar untuk respect sama mereka. Kayak seperti itu penting banget bagi kita gitu loh. Tapi kalau pertanyaan gini, pelawak pengen nanya nih, kalau gue pengen terus hidup dari ngelawak, apakah gue cuman mesti belajar lawak aja? Atau gue mesti belajar yang lain? Perlu gak gue ngerti jualan gitu? Perlu gak gue ngerti ngelihat tren gitu? Karena tadi lu sempat bilang, lu sempat di grup, banyak sendiri juga. Kemudian lu sempat jadi pengumpan, tapi sempat yang nyemes juga gitu. Apakah belajar beradaptasi adalah salah satu yang juga lu sarankan harus semua, harus belajar semua. Itu misalkan kan kalau lawak itu nggak jauh dari kayak parodi, impersonate dan yang lain-lain. Gitu. Kan harus mempelajari semua, observasi dan yang lain-lain gitu. Itu penting banget Panji. Gue penasaran deh, waktu lu kecil yang lu tonton pelawak siapa? Waktu gua kecil yang gua tonton tuh ada grup waktu itu, ada grup The Bodor, The Kabayan, sama Jayakarta Group. Udah itu 3. Iya. Gitu. 3 itu. Apa yang membuat lu? Karena kan pada zamannya lawak grup kan banyak sekali ya. Apa yang membuat lu nempel ke mereka? Atau mungkin karena ada unsur Sundanya ya? The Kabayan, The Bodor. Pertama itu, yang kedua karena bokap gue juga suka berkomedi gitu. Salah satu pelawak yang gak jadi pelawak pada waktu itu. Gitu. Jadi ngelucunya cuma di sekitaran situlah gitu. Terus yang kedua itu gue ingat kata-kata bokap gue, kalau membuat orang tersenyum itu ibadah. Nah dari situlah gue nonton dan belajar lawak gini. Jadi gue cita-cita gue pengen membuat orang tersenyum supaya ya minimal kita tambahan ibadah lah, gak masuk-masuk neraka amat gitu lah. Lu mah gak akan masuk. Katanya ya, gue juga suka bingung nih. Orang kalau ketemu sama pelawak tuh kadang suka ngomong gini enaknya Mas Panji kerjanya bikin orang ketawa mulu, pasti masuk surga. Iya. Padahal gue bikin orang ketawa gara-gara ngomongin orang lain, itu kan ada hukumannya juga ya. Jadi gimana nih gue? Kalau lu ngerasa pelawak-pelawak ini nih secara amalan nih susah banget ya. Kadang-kadang lucu bikin orang ketawa, tapi ngelucunya kadang-kadang ngomongin orang. Kalau ibadah kan nggak harus ngakak, Ji. Senyum dikit aja udah ibadah. Kan betul gitu. sekali. Respect. Ya. Belajar callback. Iya. Nah, mungkin karena waktu juga kita nggak panjang lagi, masih akan ada beberapa presentasi, masih ada beberapa unit mau cerita apa yang mereka melakukan di depan. Ini kan adalah harinya, kan direncanakan jadi hari komedi Indonesia atau hari komedi nasional di hari ulang tahunnya Bing Slamet. Juga akan ada Anukom, ini Anukom pertama kan kalau gue nggak salah. Anukom pertama, ya Paski bikin Anukom, Anugerah Komedi Indonesia. Jadi ini tuh hari 27 September tuh adalah hari yang penting untuk para pelawak. Untuk orang, bukan cuman yang ada di sini, karena di sini pelawak banyak banget nih. Lucu mah kadang ada, kadang enggak di sini tuh. Tapi ya maksud gue ada di antara kita gitu. Kalau misalkan ada yang pengen jadi pelawak atau yang nonton di YouTube pengen jadi pelawak, kalau misalkan lu bisa ngasih wejangan untuk mereka atau tips untuk mereka, apa yang mereka perlu tahu? Ya kalau gua mah belajar aja lah. Udah gitu doang. Belajar apa? Ya belajar aja. Kalau misalkan tuh lu mau dagang berarti lu harus belajar dagang. Lu mau bisnis, belajar bisnis. Artinya semua harus dipelajari. Karena kita juga berbisnis. Artinya bisnis menjual jasa
untuk orang tertawa, Iya. untuk supaya bagaimana TV tertarik dengan kita. Siap. Jadi jangan berhenti belajar lah. Baik. Intinya itu aja. Terima kasih banyak. Usikum wa iyyabittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abis ini kita akan break dan setelah kita break kita akan kembali dengan sesi dari comika.id. Sule, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Mandi. Thank you, bye-bye.